Halo, perkenalkan nama saya Christian Sihombing dari kelas DA dengan NIM 52435300002. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke dalam buku 2 tentang dari mata kuliah signal processing, yaitu dengan pembahasan sinyal discrete dan kontinu. Nah, tujuan dalam modul ini adalah memahami sinyal waktu discrete dan kontinu, memahami operasi-operasi pada sinyal, dan memahami sistem waktu discrete. Nah, sinyal waktu kontinu adalah sinyal dengan variabel independen bernilai nyata atau real. Nah, sedangkan kalau sinyal waktu diskrit adalah sinyal dengan variabel independen bernilai integer. Nah, perhatikan di sini ada dua sinyal berikut. X, T sama dengan sin T6. Sedangkan N 0,8 N, N lebih besar sama dengan 0, 0 yang lain. Sinyal xt adalah waktu kontinu, sinyal xn adalah waktu diskrit operasi. Nah, shift di sini ada shift. Shift itu sinyal yang dapat digeser waktunya dengan mengganti variabel n. K dengan k adalah bilangan bulat yang menyatakan unit waktu pergeseran. Jika k bernilai positif, maka pergeseran akan eh, menghasilkan sinyal yang tertunda atau delay. Dalam grafik, hal ini tunjukkan dengan menggeser ke kanan sejauh K. Jika K bernilai negatif, maka sinyal akan lebih cepat bergeser sebesar K digeser dari kiri sebesar K. Lalu di sini ada folding regression, yaitu operasi ini akan mencerminkan xn ke x dan kurung minus n. Yang ketiga di sini addition, jumlah dua buah sinyal pada saat bersamaan adalah sama dengan jumlah dari besar kedua sinyal pada saat tersebut. Yn sama dengan y1n ditambah xy x2n. Nah, yang ketiga itu ada produk. Operasi ini didefinisikan melalui persamaan berikut. Yn sama dengan x1n dikali x2 dalam kurung n. Dan di sini ada scaling, menghasilkan besar suatu sinyal dengan satu konstanta yn sama dengan axn. Nah, di sini ada dua program di bawah ini. Nah, kita jalankan untuk mengamati hasilnya dan membuat pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Waktunya ada sedikit lama teman-teman, kita tunggu saja ya. Sebenarnya di sini kita bisa ganti nama, perhatikan itu nama saya Christian Zombing dan NIM saya sendiri bisa juga, tidak masalah ya. Ini tadi memang sedikit lama, daripada lama menunggu saya skip ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, di sini kan mana tadi? Ada di sini. Ini adalah menunjukkan adalah sinyal kontinu, sedangkan yang titik-titik ini adalah sinyal diskrit. Nah, di sini sinyal kontinu itu awalnya turun, setelah itu naik dan meredam lagi ke sini. Nah, yang titik-titik ini adalah sinyal diskritnya. Oke, saya lanjut ke modul selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi nomor 2. Di sini ada kita disuruh membuat sistem pembayaran pinjaman bank dapat dimodelkan sebagai sistem waktu diskrit.
dengan persamaan beda seperti berikut. Y dalam kurung N kurang 1 ditambah A 12 Y dalam kurung Y kurang 1 sama dengan minus XN, di mana bunga per tahun adalah A. XN adalah jumlah angsuran per bulan. YN itu kita isi nanti bisa ya, sisa pinjaman setelah bulan ke N. N itu tadi kan ada di sini dibuat terah. Untuk menentukan keluar YN, kita lakukan dengan perhitungan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada dikasih program, lalu kita disuruh catatlah hasilnya dan buatlah pembahasan jika jumlah pinjaman Y 0 adalah 6.000 dan bunga per tahunnya 15% dan pembayaran angsuran per bulan 150 bandingkan dengan angsuran per 300. Oke, kita buat ya. Kecil dulu yang tadi. Nah, di sini kan tadi katanya jumlah pinjamannya adalah 6.000. Nah, kita masukkan ya. Enter. Bunga per tahunnya bunga per tahunnya tadi berapa? 15%, tapi kita masukkan nilai dalam bentuk desimal, berarti 15% itu 0,15. Ada kendala, sabar. Nah, kita buat. Nah, kita di sini disuruh memasukkan jumlah pinjaman bunga per tahun, input C itu pembayaran per bulan. Nah, kita enter, maka akan ada jumlah pinjaman tadi itu berapa? 6.000. Terus bunga per tahunnya itu 15%, tapi kan di sini ada bilangan desimal kan disuruh, berarti 0,15. Nah, pembayaran per bulan itu ada tadi suruhnya 150 kan. Maka akan menampilkan seperti ini ya, teman-teman. Di sini terlihat untuk cicilan dengan syarat timpul, tapi cicilannya itu 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 sampai akhirnya berada di 2.000. Sedangkan kalau kita buat tadi jumlah pinjamannya 6.000, bunga per tahun 0,15, pembayarannya per bulan 300. Kalau kita lihat, nah kita bandingkan 5.900. Nah, lebih banyak pembayaran di yang per bulannya itu 150, sedangkan pembayaran di 300 per bulan itu lebih sedikit ya, lebih cepat lunas. Tetapi untuk yang 150 itu cicilannya lebih ringan.
Tapi kalau yang 300 itu dia cepat lunas, cepat habis. Kita kembali ke modul itu. Jalankan program berikut ini pencerminan sinyal. Bentar, bentar. Nah, ini kan disuruh kan tadi nih buat menjalankan program dengan cerminan. Nah, saya jalankan setelah saya jalani. Ya, ini dengan NIM saya ya teman-teman, 52435300002. Tunggu sebentar, akan ada nilainya. Nah, di sini di sinyal pertama ini menunjukkan sinyal asli SN terhadap indeks waktu. Nah, di saat waktu berhenti maka dia itu nilainya 5 dan saat 2 4. Ini tidak berurutan juga ya, kadang naik dia kadang ke atas. Nah, pada grafik kedua ini menunjukkan sinyal pencerminan dari X minus N terhadap indeks waktu negatif. Nilai amplitudo di gerak sinyal ini sama ya karena pencerminan, namun posisi waktunya berubah sehingga sinyal tampak dibalik secara horizontal. Proses pencerminan ini merupakan salah satu operasi dasar dalam pengolahan sinyal digital. Operasi ini sering digunakan berbagai aplikasi seperti analisis sistem, konvolasi sinyal, dan pemrosesan eh, filter digital. Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini akan saya bahas di PDF saya. Nah, yang di sini ada praktikum 2, itu membangkitkan, mereka menyimpan dan menyembunyikan sinyal suara dan melakukan pemrosesan sinyal suara. Main standar, deviasi, dan energi total. Melakukan segmentasi sinyal suara. Nah, suara itu apa sih? Suara itu salah satu contoh sinyal dari 1D yang membawa informasi pada sistem pengenalan suara. Maka sinyal perlu diproses agar didapatkan informasi yang diperlukan. Sebelum memulai tahap pemrosesan sinyal suara, ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu merekam suara, menyimpan suara, dan memanggil dan menyembunyikan suara hasil rekaman. Pemrosesan terhadap suatu sinyal dapat ditunjukkan sebagaimana gambar berikut. Nah, sinyal masuk atau XN, lalu suara itu diproses sinyal atau disebut dengan pemrosesan sinyal, lalu keluar rata, standar deviasi, energi total. Rata sinyal itu sama dengan X sama dengan sigma N dari N-1 ke N X per N X dalam kurung N dan per N. Standar deviasinya seperti ini ya. Nah, segmentasinya adalah proses untuk mendeteksi daerah tertentu dari sinyal agar diperoleh daya sinyal yang diperlukan. Nah, kita di sini disuruh menjalankan program.
Ini oke, mulai bicara. Ini oke, oke mulai. Sebenarnya ini udah ada ya teman-teman, tapi kita menunggu ya. Nah, ini adalah yang sinyal yang saya lakukan tadi. Kan kita disuruh bicara nih. Mana tadi? Nah, ini hiraukan saja ya, ini yang tadi nih. Inilah suara saya yang tadi tuh. Yaitu sample rate-nya itu 8000 pixel per sampelnya itu 8, 6 channelsnya 1, ini 1 divisi ID-nya, dan di sini timernya itu 0,5 karena saya cuma bilang sedikit kata aja ya. Ini tape-nya audio player. Nah, saya backup saja. Oke, nah sama juga ya teman-teman ini. Baterai saya habis. Sama juga ini jalankan program ini memberikan file WAV. Sama juga. Saya akan lanjut ke praktikum 3. Nah, di sini adalah praktikum 3, pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Nah, di sini tujuannya memahami mencuplikan samping sinyal waktu kontinu dan memahami pengaliasan aliasing sinyal. Nah, dasar teorinya itu pencuplikan adalah konversi suatu sinyal waktu kontinu menjadi satu sinyal waktu diskrit yang diperoleh dengan mengambil cuplikan sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Jika T adalah sinyal analog dan merupakan masukan terhadap pencuplikan, maka keluarannya adalah sinyal diskrit atau NT. Dengan T adalah selang pencuplikan. Pencuplikan periode menetapkan suatu hubungan antara variabel waktu T dari sinyal kontinu dan sinyal waktu diskrit. Variabel-variabel ini berhubungan dengan secara linear melalui periode pencuplikan T atau ekuivalennya melalui frekuensi pencuplikan. Jika sinyal sinusoidal waktu kontinu xt sama dengan sinyal sin omega OT dicuplik dengan frekuensi pencuplikan Ws sama dengan 2 pi fs, maka menghasilkan sinyal waktu diskrit yaitu xn sama dengan sin omega onts. Pada umumnya pencuplikan sinyal sinusoida waktu diskrit adalah t sama dengan 2 pi fot ditambah 0. Nah, dengan laju pencuplikan fs, 1/T akan menghasilkan sinyal waktu diskrit n sama dengan 2 pi FOT tambah 0, dengan FO sama dengan O per Fs adalah frekuensi relatif sinusoida jika sinusoida berbentuk T sama dengan 2 pi FKT tambah 0, dengan FK sama dengan F0 tambah FK Fs, K sama dengan kurang lebih 1 dan kurang lebih 2. Nah, dicuplikan dengan laju Fs, maka sinyal hasil cuplikannya adalah Xn sama dengan Xn NT sama dengan cos sama dengan FO ditambah KFS kali 2 pi per 2 Fs N ditambah 0 sama dengan A cos sama dengan 2 pi N FO per Fs tambah 0 tambah 2 pi Kn sama dengan A cos sama dengan 2 pi FON ditambah 0. Maka kita disuruh menjalankan program. Nah, saya akan menjalankan karena ini sama semua juga ya. Saya akan menjalankan ini nomor 1 dan nomor 2. Nah, kebetulan saya sudah jalankan di sini. Untuk di sini yang kecil ini adalah itu yang F-nya itu bernilai 1000 dan Fs-nya itu 8000, sedangkan yang panjang ini adalah
yang dari nol itu yang F-nya 1200 dan Fs-nya itu 4000 ya. Nah, di sini untuk yang F1000 dan Fs8000 ini memenuhi teorema Nyquist dan bentuk sinyal tampak sinus dengan baik. Tidak terjadi juga aliasing. Pada percobaan kedua ada itu F sama dengan 1200 dan F sama dengan 4000 tidak memenuhi teorema Nyquist. Oh maaf ya, tadi itu yang pendek nih yang 1200 dan yang ini yang F-nya itu 1200 dan F-nya itu 4000. Nah, ini tidak memenuhi teorema Nyquist ya, teman-teman. Karena terjadi silang, terjadi aliasing. Sinyal hasilnya tampak tidak menggambarkan sinyal asli karena tengoklah kawan-kawan, nggak ada nyampe dia ke bawah. Grafik dapat dilihat sebagai garis lurus di nol. Nah, jadi kesimpulannya dari sini tuh frekuensinya pencuplikannya itu sangat berpengaruh bentuk sinyal hasil sampling. Jika frekuensi sampling cukup besar, sinyal asli dapat mempresentasikan dengan baik. Namun jika frekuensi sampling terlalu kecil, maka terjadi aliasing sehingga bentuk sinyal hasil sampling menjadi salah satu tidak sesuai dengan sinyal aslinya. Pada percobaan pertama sinyal masih terlihat jelas. Nah, lalu terlihat sedangkan pada percobaan kedua sinyal justru menjadi garis datar karena semua titik samping pada nilai 0. Inilah kita tengok ya. Karena dia ini sebenarnya udah dua ya, langsung dua percobaan 1 dan 2. Oke, kayaknya ini sama juga ya. Nanti saya kerjakan ini lagi pembahasannya di PDF karena sama juga ya, biar menghemat waktu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke dalam ke-6 jadi 4, yaitu melakukan analisis Fourier dari sinyal waktu diskrit DFT dan kedua memahami deret FFT. Oh ya, tadi kan saya sudah jelaskan kan tadi. Nah, untuk menjalankan program ini kita tinggal ke saya di sini teman-teman, ke editor, kita tinggal run sini, disuruh ke namanya yang malah sebenarnya kesalahan. Oke, maka akan ada hasilnya, yaitu hasil dari
X sama dengan STX, yaitu 0123 0123 0 1012 2101 321 0. Nah, kalau kita lihat itu eh, nolnya miring ke kanan, selalu semua miring ke kanan teman-teman, dua dua, jadi diagonal itu dia. Nah, 31, angka 3 itu jadi 1 ya teman-teman. Nah, untuk pembahasannya ini menghemat waktu dan penyimpanan laptop saya. Pembahasannya ini secara manual saya buat di PDF nanti. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjut ke bab 5, yaitu tips tapis analog dan digital. Nah, tujuannya ini memahami tapis analog dan digital LPF, HPF, dan BPF, dan melakukan pentapisan pada sinyal suara. Nah, fungsi alih sistem analog dinyatakan dengan fungsi kompleks S, sedangkan untuk sistem digital dinyatakan dengan fungsi kompleks Z. Keduanya baik S atau Z adalah fungsi frekuensi di mana S sama dengan J omega dan Z sama dengan EJ omega T. Fungsi alih suatu pentabis dapat dinyatakan dengan band frekuensi yang dilewatkan. LPF atau low pass filter akan melewatkan frekuensi di bawah nilai frekuensi cut off dan tidak meneruskan frekuensi di atas frekuensi cut. Contohnya seperti ini. Dia tidak akan melewatkannya. Dia melewatkannya dan tidak meneruskannya. Nah, dia sampai sini aja nih. BPF yaitu band pass filter akan melewatkan frekuensi dengan lebar tertentu dan tidak meneruskan untuk frekuensi yang lain. Nah, inilah dia. Ini dia lewatkan ini, tapi dia teruskan ke sini. Nah, di sini ada HPF yaitu High Pass Filter akan melewati frekuensi tinggi serta meredam menahan frekuensi rendah. Nah, ini dia melewatkan frekuensi tinggi serta meredam dan menahan frekuensi rendah. Nah, pentapis didefinisikan dengan satu fungsi alih S sebagai berikut. Ini dia. HS sama dengan B dalam kurung S per A S sama dengan BO dikali SN ditambah B1 dikali SN minus 1 tambah B2 kali SN minus 2 tambah seterusnya. Dan dibagi dengan AS dan A0 SN dan A1 titik SN minus 1 tambah A2 titik SN minus 2 tambah titik AN. Nah, sedangkan untuk pentapis kita definisikan dengan suatu fungsi alih Z sebagai berikut. Inilah dia. BZ ini sama dengan dan seterusnya ya. Nah, kegiatan praktikum itu eh, ada beberapa contoh pentapis analog dengan bentuk fungsi alih S sebagai berikut. H1S sama dengan 0,5279 per S2 ditambah 1027 S ditambah 0,5279 dan seterusnya B. Nah, dan C juga ada H3S. Nah, di sini kita disuruh menuliskan program berikut. Nah, ini untuk yang selanjutnya ini saya akan buat di PDF secara manual ya untuk menghemat waktu. Nah, saya akan ngetes yang nomor 1 nih, yaitu disuruh tuliskanlah program berikut untuk menentukan jenis pentapis atau BPF. Ya, pentapis serta untuk menentukan frekuensi kritis, cut off, rejection. Nah, saya sudah buat nih. Inilah dia hasilnya sebelum masuk ke grafik. Yang panjang dia. Nah, panjang kan? Nah, sini terjadi grafik ya.
Yang yang figure satu itu atau bisa kita sebut dengan low pass filter. Pada frekuensi rendah, nilai respon membesar. Frekuensi naik dan respon mengecil. Jadi filter ini melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Lalu ada di sini figure 2 yaitu HPF. Pada frekuensi rendah, terutama saat W sama dengan 0, nilai responnya sangat kecil atau 0. Saat frekuensi naik, respon menjadi besar dan jadi filter ini melewatkan frekuensi yang tinggi dan menahan frekuensi rendah. Dan yang ketiga itu figure 3 yaitu BPF. Untuk pada frekuensi rendah, responnya kecil. Di frekuensi tengah dia tuh membesar, lalu di frekuensi tinggi turun lagi. Ini sebenarnya turun ya, dan melibatkan frekuensi pada daerah tertentu. Oke, mungkin nanti untuk pembahasan yang lainnya saya buat di PDF ya, teman-teman. Nah, sekian dari presentasi saya di buku kedua berjudul Pengolahan Sinyal Digital. Saya Christian Siombing dengan NIM 524353000. Saya ucapkan terima kasih.